masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Nah, sebelum belajar, Ibu mau cek hadirannya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Senang. Ayo tepuk tangan. Kita semua hadir. Maka kita harus lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran kita hari ini ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Nggak ada yang tahu. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar tentang globalisasi. Apa? Globalisasi. Nah, kita akan belajar tentang globalisasi. Sebelumnya, pada bawa bukunya kan? Bawa nggak? Bawa. Ada yang nggak bawa buku nggak? Bawa semua kan? Ayo dibuka bukunya halaman 3 ya. Di situ ada teks mengenai globalisasi. Ayo dibuka ya. Udah dibuka belum? Nah, di situ ada tentang globalisasi dan ASEAN. Udah dibaca belum? Ayo Ibu kasih waktu ya membacanya. Ayo Ibu kasih waktu membaca. Nanti Ibu kasih pertanyaan ya. Harus dipahami teks yang dibaca. Oke. Sudah? Ibu akan bertanya satu. Ada yang tahu bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN? Saya, Bu. Apa itu, Tasya? Indonesia merupakan negara pendiri ASEAN. Iya, tepuk tangan buat Tasya. Tadi apa kata Tasya apa? ASEAN itu? Indonesia itu merupakan negara apa? Negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN. Iya. Nah, tadi Ibu kan bertanya tentang ASEAN. Sekarang kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, Ibu akan memberikan suatu video tentang globalisasi ya. Ini dia videonya tentang globalisasi. Ya. Ini siapa yang bisa memberikan contoh cara menghemat energi listrik? Ayo angkat tangan. Oke, Citra. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Oke. Apa tadi kata Citra? Mematikan lampu saat tidak digunakan. Nah, ayo, Perdana apa tadi cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Ayo. Mematikan alat-alat elektronik saat tidak digunakan. Nah, contoh siapa yang tahu salah satu contoh alat elektronik itu apa? Ya, Citra. Televisi. Televisi. Ayo, Tasya tahu alat elektronik?
handphone. Apalagi ada yang tahu? Laptop pintar. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang bagaimana globalisasi, cara menghemat energi listrik. Tadi salah satu contoh yang paling kita sering lakukan setiap harinya itu yaitu mematikan lampu saat tidak digunakan. Contohnya kita tidak menggunakan lampu pada waktu kapan? Siang hari. Karena kita kalau siang hari mendapatkan energi apa? Energi matahari. Jadi kita mendapatkan cahaya dari matahari sebagai penerang kita, ya kan? Kalau kita jalan juga ada matahari. Kalau kain kita kering itu juga karena matahari. Jadi matahari itu menghasilkan energi apa, anak-anak? Energi panas. Energi panas. Nah, tadi itu Indonesia sebagai pendiri apa? Iya, salah satu negara pendiri ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar bagaimana cara menghasilkan energi listrik dalam yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah ke sawah? Ih, semuanya pernah ke sawah. Kalian ngapain ke sawah? Kamu pernah ngapain ke sawah? Aku Kak. Ngapain? Mamuro. Mamuro. Apa arti mamuro? Mengusir burung. Oke. Nah, ini ada salah satu gambar bagaimana cara menghasilkan apa tadi Ibu bilang? Ini ada apa? Di mana ini kita lihat? Sawah. Ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Untuk matikan air. Iya, untuk menjalankan ini. Ini ada jalur masuknya. Ini ada namanya bendungan, ada pipanya, ada turbinnya. Turbinnya buat apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Oh, jalan keluar. Gardu listriknya, ada generatornya, turbin reaksinya. Ini jalur keluarnya. Jadi turbinnya itu kayak pemutar airnya supaya bisa jalan. Ini waduk ini salah satu digunakan untuk irigasi. Ya, biar bisa masuk air ke dalam sawahnya, biar lancar, biar banyak airnya. Ini biasanya ditaruh dibuat di mana? Di sawah, di dekat mananya? Dekat saluran airnya supaya airnya bisa mengairi pesawahannya. Sudah mengerti? Sudah, iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini ada satu video ya, Ibu kasih lihat cara membuat kincir angin dengan alat-alat yang sederhana. Nih, ayo diperhatikan, nanti Ibu kasih tugas ya. Ayo diperhatikan. Ayo diperhatikan ya anak-anak videonya. Nanti dari video ini kalian bisa membuatnya di rumah, bisa untuk bermain, bisa juga kan menghemat energi listrik. Untuk apa? Ketika kita merasa panas bisa kan jadi dingin dengan adanya angin. Kincir anginnya bisa berputar, bisa memberikan kita kesejukan seperti itu. Ini salah satu bahannya, ada yang tahu nggak apa? Stick es. Nih, salah satunya nih. Cara membuat kincir angin yang sederhana dengan menggunakan stick. Iya. Tadi ada botol apa lagi tadi yang digunakan? Botol bekas. No, jadi keren nggak? Keren. Bagus nggak? Siapa yang bisa membuat seperti itu? Iya, pasti semuanya bisa. Kalau kita mencoba pasti bisa. Nah, ini kincir angin merupakan salah satu
cara menghemat energi listrik. Nah, kincir angin ini bisa digunakan di rumah, bisa kan pakai kincir angin di rumah itu tapi kita biasanya bisa menggunakannya duduknya di teras dengan adanya angin, bertiupnya angin bisa memberikan kita angin ganti dari kipas angin. Itu salah satu cara menghemat energi apa anak-anak? Listrik. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi per kelompok. Oke? Ngerti? Oke. Di sini. Nih, 1 2 3 4. Ayo buat lingkaran. Lingkarannya di sini. 1 2 3 4 lingkarannya di sini. Ayo. Ayo buat lingkaran. Ayo udah. Sudah anak-anak. Yuk dibuka kembali bukunya. Yang tadi halaman 3. Ayo buka baca tentang globalisasi. Bagaimana pemanfaatannya? Baru bagaimana kerjasama Indonesia dalam negara-negara ASEAN dan bagaimana manfaat globalisasi dalam mengenalkan budaya di Indonesia. Ayo baca. Nanti Ibu bertanya ya. Ya, diskusi kelompoknya yang benar ya. Ayo dibaca, dibaca. Ya, ayo Bang Valen dibaca. Ya. Nah, di sini Bu akan mengulang sedikit lagi ya videonya, membantu kalian semakin mengerti apa itu globalisasi. Nah, sambil videonya berjalan, sambil berdiskusi dengan temannya. Apa itu globalisasi? Dipahami pengertian globalisasi, bagaimana cara memanfaatkan globalisasi. Kelompok ini tadi udah bahas tentang globalisasi. Salah satu contoh pemanfaatan globalisasi apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Tasya apa? Belajar bisa menggunakan apa? Ya, iya. Kita terbantu nggak dengan adanya handphone dalam belajar? Terbantu. Misalnya mencari apa tugas, kan? Kita tinggal searching di Google. Itu salah satu pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo didengarkan ya. Salah satu pemanfaatan globalisasi itu seperti penggunaan handphone. Jadi selain mencari tugas kita, membantu komunikasi antar negara juga baik. Misalnya nih, Presiden Jokowi berhubungan dengan Presiden Malaysia. Jadi nggak perlu langsung ke Malaysia kan? Bisa via telepon. Itu salah satu bentuk dari globalisasi. Nah, salah satu bentuk dari globalisasi itu sangat
sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya juga seperti penggunaan laptop, jaringan komunikasi, internet, itu semua pengaruh dari globalisasi. Bagaimana kita mendapatkan informasi dari negara-negara lain. Nah, selain itu, kita sebagai warga negara apa? Indonesia. Warna bendera kita apa? Merah putih. Nah, kita bisa salah satu budaya yang ada di negara kita itu apa? Yang paling ciri khas dari negara kita itu apa? Dari baju. Biasanya kita paling khas dengan baju apa? Baju batik. Iya. Nah, kita bisa memperkenalkan budaya kita ke negara-negara lain. Misalnya kita mengirim mengekspor dari batik itu ke negara-negara lain. Hasil karya masyarakat Indonesia berupa batik, batik tulis, batik sebagainya bisa kita ekspor ke negara-negara lain. Nah, tadi di negara-negara ASEAN itu seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina itu ada 11. Itu bisa kalian lebih pahami. Jangan lupa membaca apa? Membaca bukunya supaya paham tentang apa itu globalisasi ASEAN dan bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah. Seringnya di sekolah, di rumah, habis itu di mana lagi? Main-main seringnya di mana? Kalau bermain? Di sawah. Nah, tadi di sawah juga bisa. Salah satu contohnya tadi apa? Di sawah. Enggak, salah satu cara menghasilkan energi listrik tadi, cara menghemat energi itu dari mana? Menggunakan apa tadi kalau di sawah? Kincir. Waduk. Ini waduk tadi untuk apa? Penggunaan waduk itu irigasi, ya kan? Ya, tadi penggunaan waduk buat apa di sawah? Irigasi. Oke, baik. Selanjutnya, ayo. Sekarang Ibu mau untuk pertemuan selanjutnya kalian mengumpulkan satu buah poster ataupun gambar setiap kelompoknya. Jadi minggu depan ada 2 gambar ya yang dikumpulkan tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Misalnya kayak tadi kan Ibu kasih lihat yang ini. Nih, yang ini kan tadi Ibu kasih lihat yang ini. Yang ini salah satu poster cara menghasilkan energi. Ya. Nih, waktunya ini ya. Nih. Jadi, kalian bisa membuat misalnya poster matikan lampu ketika tidak digunakan. Bisa kalian tempel di dekat sekring listrik kan. Nah, pokoknya kalian harus menggunakan yang menarik seperti pensil warna, ataupun kalian bisa merakit dengan gambar-gambar yang menarik. Misalnya stiker-stiker yang ditempelin di kertas digabungin menjadi satu. Dan bagaimana itu cara menghemat energi listrik. Pokoknya berupa poster ataupun gambar. Tadi berupa apa? Poster atau gambar tentang cara menghemat energi listrik. Jadi sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kelompoknya berempat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kelompok. Minggu depan ada 2 poster atau 2 gambar yang Ibu kumpulin ya. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu globalisasi, apa itu ASEAN, bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, sudah mengerti? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ibu mau kalian membaca bukunya ya. Jadi
minggu depan sebelum memulai pelajaran yang baru lagi, Ibu akan bertanya sedikit tentang apa itu globalisasi, apa itu ASEAN, dan apa itu dan bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, yuk kita baca sekali lagi. Kita sama-sama membaca apa itu globalisasi. Yuk, yang Ibu kasih ya. Di bukunya juga ada, namun ini yang ibu berikan. Nih. Apa itu globalisasi? Ayo baca. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi pada penyebaran pada dunia produk pemikiran dan kebudayaan. Ayo Tasya baca lebih jelas dan lebih lantang supaya teman-temannya dengar. Globalisasi adalah proses interaksi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Nah, globalisasi itu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Salah satu contoh globalisasi tadi Ibu bilang apa? Handphone. Nah, itu salah satu produk yang itu pertukaran produk. Misalnya kita terima dari Cina handphone. Misalnya handphone yang sering kita gunakan Android. Itu kita terima dari negara-negara lain. Indonesia juga ada. Indonesia juga mengirim ke negara lain. Itu salah satu contoh produk pertukaran produk. Hey, ayo dengar dulu Ibu ya. Dengar. Jadi pertukaran produk itu maksudnya seperti itu. Pemikiran, aspek dan kebudayaan lainnya. Nah, pemikiran warga negara Indonesia tidak sama dengan warga negara lain. Nah, salah satu tadi Ibu bilang aspek kebudayaan. Kebudayaan Indonesia itu seperti baju apa? Contohnya tadi Ibu bilang baju batik. Baju batik itu dari negara apa? Indonesia, negara Indonesia. Nah, kita sering kan mengekspor batik ke negara-negara lain. Kita memperkenalkan kebudayaan batik kepada negara-negara lain. Kita cintakan Indonesia melalui kebudayaan seperti apa? Tadi salah satunya baju batik. Kita juga punya apa lagi? Kebudayaan kita, tarian apa? Tortor, tradisional. Tortor itu kan tradisional. Itu tarian dari negara apa? Sumatera Negara kota apa? Sumatera Utara, provinsi Sumatera Utara. Nah, dari situ kita mengetahui kebudayaan kita itu ada juga digunakan di luar negeri. Itulah salah satu contoh dari globalisasi. Sudah paham tentang globalisasi? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu mau bertanya. Tadi bagaimana cara menghemat energi listrik? Mematikan lampu saat tidak digunakan. Apalagi? mematikan alat elektronik. Mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Nah, siapa yang senang nonton TV? Semua pada senang kan? Itu salah satu kita cara menghemat energi listrik, mengurangi menonton televisi, bermain handphone. Lebih baik kita membaca buku, bermain bersama teman, tapi kita harus punya jadwal menyusun waktu kita. Misalnya pulang sekolah kita makan, ganti baju dulu, makan, baru tidur siang, baru bermain, kan gitu kan. Jadi kita sebagai misalnya nih, kan kita sudah belajar tentang cara menghemat energi listrik. Nah, orang tua kita lupa mematikan lampu. Jadi bisa kan kita yang mematikan? Ya, itu salah satu bentuk nyata kita dan bahwa kita sudah mempelajari cara menghemat energi listrik. Nah, dengan mematikan lampu itu sudah salah satu tugas kita. Jadi kita yang mengingatkan kepada orang tua bahwa kita harus mematikan lampu ketika tidak digunakan. Nah, selanjutnya tadi sudah mengerti akan tugasnya? Udah. Membuat poster atau gambar mengenai cara menghemat energi listrik.
sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, ayo simpan bukunya, ditutup bukunya, ayo ditutup. Ditutup bukunya ya, ditutup bukunya. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu harapkan kalian mengerti tentang pembelajaran tentang globalisasi, apa itu ASEAN, bagaimana cara menghemat energi listrik. Semuanya sudah paham kan? Sudah. Oke, baik. Kita menyanyikan satu lagu ya. Apa ya yang berhubungan dengan cara menghemat energi listrik? Ada yang tahu nggak lagunya? Nah, kita kan cinta budaya kita, jadi kita bernyanyi lagu daerah aja. Ayo, lagu daerah mana yang kalian suka? Kalau enggak kita nyanyi lagu nasional aja deh. Nyanyi Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, simpan bukunya ke tas ya nanti ya. Oke, selanjutnya ambil sikap buat berdoa. Kita sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat siang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah selesai. Nah, anak-anak, apa kabarnya? Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Alhamdulillah semuanya dapat bisa hadir ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, apa itu globalisasi, apa itu ASEAN, dan apa itu energi listrik. Bapak harap dengan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini, pembelajarannya akan berguna untuk kalian di masa depan. Mulai saja materinya ya. Sekarang kalian buka buku tentang globalisasi halaman 3. Nah, di sana coba kalian analisis atau mencari informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Setelah kalian menganalisis teks tersebut, Bapak akan meminta kalian untuk menceritakan kembali apa yang telah kalian analisis. Ya, sekarang Bapak akan menampilkan satu video tentang globalisasi dan efeknya bagi kehidupan manusia.
detected using Powtoon. Selanjutnya ada video tentang cara menghasilkan energi listrik. Nah, setelah kalian melihat video kedua tadi, silahkan catat dalam buku kalian apa yang kalian lihat dan pelajari. Nah, sekarang ada foto gambar tentang rangkaian pembangkit listrik. Silahkan dilihat dan dipahami. Nah, setelah melihat video dan foto tadi, Bapak mau membagi kelompok kepada kalian untuk dibagi 5 kelompok. Silahkan KM untuk memimpinnya. Nah, setelah kalian berkelompok, silahkan untuk berdiskusi tentang globalisasi dan peran manfaat globalisasi dalam kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, dan manfaat globalisasi dalam mengenalkan budaya Indonesia. Setelah kalian berdiskusi, Bapak akan memberikan tugas lagi untuk membuat poster atau gambar dengan tema cara menghasilkan energi listrik. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Mungkin akan ada sedikit pertanyaan dari Bapak. Apa saja yang dipelajari pada hari ini? Apa yang paling disukai dalam kegiatan hari ini? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah sampai akhir. Sekarang silahkan beres-beres. Lalu jangan lupa untuk mempelajari globalisasi dan ASEAN dan energi listrik di rumah. Sekarang menyanyikan lagu Manuk Dadali dipimpin oleh KM. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jangcangna
kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.